Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan beberapa mengenai tentang analisis pada temperatur dan aliran fluida pada sebuah pipa bercabang menggunakan CFD ataupun kita mengaplikasikannya dengan SolidWorks. Langsung saja untuk memperkenalkan diri saya sendiri, saya adalah Claudia Zovanka dan rekan-rekan saya yaitu Tegar Rivaldo dan Tommy Arya Dewangga. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu CFD. Untuk orang awam, CFD itu taunya car free day. Ya. Kalau sepengetahuan anak mesin itu suatu yang paling berwarna ya. Banyak warna-warna di sini. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Lanjut ya. Ini pengertiannya. CFD itu menurut saya itu seni. Ada 3 hukum dasar fluida, yaitu 1. Kekekalan massa, 2. Momentum, kecepatan tekanan, dan yang ketiga energi. Definisi CFD itu adalah seni untuk menggantikan persamaan-persamaan integral dan diferensial parsial menjadi persamaan aljabar diskrit, yang mana untuk kemudian dapat diselesaikan untuk memperoleh solusi berupa angka-angka nilai aliran pada titik-titik diskrit, ruang, dan waktu. Perkembangan teknologi CFD banyak dimanfaatkan sebagai penghubung dunia eksperimen dan teori. Lalu, analisis pada temperatur dan fluid flow pada breaching pipe atau pipa bercabang, heat exchanger merupakan alat penukar panas yang digunakan sebagai penukar energi panas antara 2 atau lebih fluida dengan suhu fluida yang berbeda. Nah, pada umumnya di dalam heat exchanger, fluida dipisahkan dengan permukaan perpindahan panas dan secara ideal tidak bercampur. Serta beberapa jenis heat exchanger yang sering digunakan adalah shield and tube heat exchanger, double pipe heat exchanger, dan compact heat exchanger. Aplikasi dari heat exchanger ini ada di berbagai bidang, diantaranya pada industri, pembangkit listrik, petroleum, transportasi, pendingin ruangan, dan sebagainya. Dalam proses pembangkit heat exchanger banyak ditemui di beberapa komponen, salah satunya adalah economizer. Lalu, gimana sih cara pengukuran temperatur pada pipa aliran fluida? Nah, temperatur aliran fluida seperti cairan, gas, dan uap air yang mengalir di dalam sebuah pipa dapat diukur dengan menggunakan termometer kaca, termometer tahanan listrik, atau juga termokouple. Termometer yang digunakan untuk mengukur temperatur aliran fluida dipasang di dalam sebuah selongsong yang berfungsi untuk melindungi termometer dari keausan. Rangkaian ini biasa disebut dengan istilah thermowell. Namun, di antara beberapa jenis termometer yang digunakan untuk mengukur temperatur aliran fluida tersebut, termokouple menjadi jenis yang paling banyak digunakan. Hal ini karena termokouple dapat dipasang di sisi luar selongsong. Selongsong tersebut ditanamkan masuk ke dalam pipa aliran fluida. Langsung saja ya, fluida di dekat permukaan kekurangan momentum untuk melawan gradien tekanan sehingga fluida tidak dapat bergerak maju dan wake akan terjadi pada daerah downstream. Di sini ada sebuah gambar profil kecepatan pada dinding silinder yang berarah adverse pressure gradient, berarah ke kanan ya. Di sini ada verdict wake dan flow reversal separation point. Dan ini dia ada yang kiri juga pressure gradient. Terbentuknya transisi lapisan batas tergantung pada bilangan Reynolds serta posisi dari titik separasi. Untuk silinder sirkular panjang, karakter diameter dan bilangan Reynolds didefinisikan seperti persamaan 1. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tommy Arya Dewangga. Oke, lanjut. Saya
Kami Arya Dewangga. Berlanjut dari obrolan Claudio. Aliran fluida melintasi tube bank perpindahan panas yang masuk maupun keluar dari tube bank pada cross flow. Banyak ditemui dalam aplikasi industri seperti pada boiler atau pendingin ruangan. Susunan geometri ditunjukkan pada gambar 2.5. Secara khusus, suatu fluida keluar dari tube dan fluida lain dengan temperatur yang berbeda melewati tube. Ada dua tipe susunan tube yaitu aligned dan staggered dengan arahan aliran kecepatan V seperti pada gambar 2.6. Konfigurasi yang ada dengan ditandai oleh diameter tube D, transfer pitch atau ST, dan longitudinal pitch SL yang diukur di antara bagian tengah tube. Kondisi aliran dalam bank didominasi dari efek separasi lapisan batas dan interaksi pada bagian wake yang memberi pengaruh pada konveksi heat transfer. Adalah susunan tube bank aligned staggered. Aliran yang melintasi tube pada baris pertama pada tube bank serupa dengan aliran yang melintas tube tunggal secara tegak lurus. Untuk baris tube berikutnya, aliran sangat dipengaruhi oleh susunan tube. Tinggal turbulensi aliran yang melintasi tube dan jumlah baris memberikan pengaruh pada koefisien konveksi. Pada umumnya, nilai koefisien konveksi akan bertambah dengan bertambahnya jumlah baris sampai baris kelima. Setelah itu, hanya akan ada sedikit perubahan pada nilai koefisien konveksi. Untuk nilai SL yang besar berpengaruh pada baris upstream akan menurun, dan perpindahan panas di dalam baris downstream tidak bertambah. Secara umum, peningkatan perpindahan panas yang baik melalui banyak kelok aliran seperti pada susunan straight tube. Fenomena ini berlaku untuk Reynolds number kecil, yaitu kurang dari 100. Pada aliran yang melintasi tube banks tidak hanya laju perpindahan panas. Pressure drop juga merupakan hal penting yang hanya diperhatikan. Daya yang diperlakukan untuk perpindahan fluida melintasi tube bank merupakan beban operasi utama dan sebanding dengan besarnya pressure drop. Besarnya nilai pressure drop dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat di sini rumusnya. Yang 3. Faktor gesekan F dan faktor koreksi X ditunjukkan oleh gambar 2.8 dan merupakan susunan pipa staggered. Jarak longitudinal dan transversal yaitu SL atau D, dan PT sama dengan SD per, yaitu SL per D dan PT sama dengan ST per D. Sedangkan pada gambar 2.9 dapat diaplikasikan untuk susunan pipa staggered dengan ST sama dengan SD. Mana ya? Baik, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Tegar Rivaldo. Di sini terdapat gambar, yaitu yang pertama ada faktor gesekan dan faktor koreksi pada susunan pipa aligned. Yang kedua ada faktor gesekan dan faktor koreksi pada susunan pipa staggered. Pengumpulan data masukan parameter. Desain data yang diperlukan parameter masukan meliputi temperatur,
economizer dan laju aliran yang ada di dalam economizer. Perhitungan jarak transfer pitch ST dan longitudinal pitch atau SL. Terdapat dua tipe susunan pipa yaitu Aligned dan Staggered. Konfigurasi yang ada ditandai oleh diameter pipa DO, transverse pitch ST dan longitudinal pitch yang diukur antara tengah diameter pipa. Aliran yang melewati pipa didominasi oleh efek separasi boundary layer dan interaksi antar wake. Hal ini berkaitan dengan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Koefisien konveksi pada baris meningkat dengan bertambahnya jumlah baris pipa hingga pada baris pipa kelima. Setelah baris pipa kelima, peningkatan koefisien konveksi menjadi kecil. Untuk nilai SL yang besar, pengaruh dari upstream pada baris pipa menurun, dan perpindahan panas pada downstream tidak maksimal. Oleh karena itu, pada tube bank dengan susunan aligned nilai ST per SL kurang dari 0,7 tidak disarankan. Untuk susunan staggered, aliran yang melewati pipa sangat rumit dan terjadi pencampuran dengan aliran dari sisi lain, sehingga aliran pipa staggered relatif lebih besar jika dibandingkan dengan aligned. Selain itu, jarak antar pipa dapat mempengaruhi distribusi kecepatan dan temperatur pada heat exchanger. Lanjut, simulasi desain economizer. Pada penelitian ini akan menampilkan hasil simulasi numerik pada economizer tube bank. Simulasi numerik merupakan sebuah proses simulasi berbasis perhitungan yang dilakukan oleh perangkat lunak komputer dengan mendefinisikan parameter-parameter yang sesuai dengan boundary condition. Kemudian dilanjutkan dengan proses iterasi atau pengulangan sampai tercapainya konvergensi untuk mendapatkan nilai pendekatan terbaik. Pada proses numerik terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pre-processing, processing, dan post-processing. Pre-processing merupakan proses awal dalam melakukan simulasi dengan metode CFD. Pada proses ini dilakukan pembuatan geometri dan menentukan domain dari kontrol volume yang akan disimulasikan. Kemudian lanjut, analisis pengaruh susunan tube aligned dan staggered terhadap kecepatan aliran. Pada subbab ini akan membahas mengenai pengaruh susunan tube aligned dan staggered pada economizer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, data yang didapatkan meliputi visualisasi kontur kecepatan yang melewati tube dengan variasi susunan tube serta jarak ST dan SL yang digunakan. Analisis kecepatan lokal pada susunan tube aligned secara keseluruhan. Fenomena aliran pada tube bank dengan susunan tube aligned secara detail ditunjukkan pada tampilan kontur kecepatan. Kontur kecepatan pada tube bank dengan variasi jarak ST dan SL dengan kecepatan inlet 7,5 meter per second. Fenomena ini sesuai dengan hukum Bernoulli, di mana kecepatan fluida mengalir akan meningkat jika luasan dari bidang yang dilewati fluida kecil. Begitupun sebaliknya, jika luasan bidang yang dilewati fluida besar, maka kecepatan dari fluida yang mengalir juga menurun. Kontur warna merah pada gambar menunjukkan tingginya kecepatan dan turbulensi pada aliran. Pada model A, kontur warna merah berada pada sisi luar tube di celah transversal. Hal ini karena adanya percampuran dengan kecepatan dari arah lain yang menumbuk tube lainnya. Gambar menunjukkan aliran yang terjadi pada variasi 55/60. Yang mengenai titik ujung, tube memiliki warna biru tua yang menandakan kecepatan pada titik tersebut hampir bernilai 0 meter per second. Karena pada titik tersebut merupakan titik stagnasi. Titik di mana suatu fluida mengalami tekanan lokal terbesar, namun memiliki kecepatan minimum. Setelah mencapai titik stagnasi, aliran fluida terpecah menjadi dua bagian, yaitu pada sisi kanan dan kiri tube. Ketika tekanan lokal memiliki nilai kurang dari 0, aliran tersebut melewati daerah favorable pressure gradient. Bisa dilihat ya, ada gambar separation. Dan selanjutnya ini ada gambar CFD. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya, Claudio Zolvanka, Tommy Arya, dan Tegar Rivaldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.